sampai kami bertemu muka dengan muka. Kami menikmati kemuliaan yang sempurna di dalam kemuliaan Bapa, di dalam kemuliaan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Engkau memberkati kami dan bekerja bagi setiap kami. Engkau menyingkapkan dan Engkau mengiluminasi kepada setiap kami supaya kami memiliki rema dan berjalan di dalam kebenaran firman-Mu dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk diberkati, dan semua kita berkata bersama, amin, amin, amin. Silakan duduk. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus sudah menang dan kemenangannya dipersembahkan kepada kita, dan itu sebabnya kita disebut sebagai lebih dari pemenang. Tengok kiri kanan dan katakan lebih dari pemenang. Oke. Kuasa kebangkitannya membawa kelimpahan di masa sulit. Nah, saya sudah janji bahwa hari ini menyampaikan tema bagaimana relasi kuasa kebangkitan dan situasi-situasi yang kita hadapi, ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, nggak usah takut, nggak usah khawatir, ya. Sebab Tuhan memelihara kita sekalian, ya. Meskipun saya tahu bahwa banyak di antara kita mungkin juga kena dampak, ya. Tapi lebih hebat lagi adalah orang-orang di luar kita, di luar perjanjian dengan Tuhan, pasti mengalami dampak yang paling besar, ya. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi dan tetap menikmati kelimpahan dari Tuhan? Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Ayat ini sudah kita baca ulang-ulang dalam beberapa hari ini, dan kita membacanya lagi, sekali lagi pagi ini. Ya, 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Ini kalimatnya betul-betul padat sekali, ya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Terpujilah Dia, Bapak Ibu, ya. Karena rahmat-Nya yang besar, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, grace itu sungguh besar, ya, luar biasa, dahsyat. Ini hilang. Selanjutnya, yang telah melahirkan kita kembali oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, ya. Pagi-pagi fajar, ya, hari Minggu, hari pertama Yesus bangkit. Saudara, kenapa kita kebaktian hari Minggu? Kok gak hari Sabtu? Iya. Hari ke-7 itu hari Sabat. Hari ke-7 dalam kalender kita adalah hari Sabtu. Nah, Minggu itu adalah hari yang pertama. Maka kalau kalender saudara betul, Minggu pasti ditempatkan di awal. Deretan merah itu awal, ya. Nah, kenapa kok kebaktiannya orang Kristen Minggu? Jawabannya adalah karena Yesus bangkit pada hari yang pertama, hari Minggu. Maka kita kebaktian terus hari Minggu, gitu ya. Oke, selanjutnya. Oh, sudah. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Katakan sama-sama, ya, kalimat ini 1, 2, 3. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara hidup? Amin. Saudara punya pengharapan? Haleluya. Kalau saudara nggak punya pengharapan,
sudah mati sebelum mati. Ya, hidup itu habis kalau tidak ada pengharapan. Di luar aja ada banyak pengharapan. Apalagi kita di dalam Yesus Kristus. Oke, nah garis bawahi kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah kalau hari ini krisisnya sebetulnya bukan kita saja sih, ya. Indonesia, dunia, ya. Dan situasinya memang sangat sedih gitu ya, karena banyak orang mengeluh dan ini kalau terus berlanjut bisa jadi banyak orang nekat. Orang nekat yang seperti apa? Ya menghalalkan semua cara untuk bisa hidup. Nah kita doakan supaya pemerintah punya hikmat, punya keputusan-keputusan yang baik untuk Indonesia, sehingga dalam situasi yang seperti ini kita tetap bisa bertahan, bahkan melewati, ya. Dan ini saya yakin sih nggak lama, gitu ya, nggak lama. Nah, bagaimana kita bisa menikmati kelimpahan di dalam situasi krisis? Ini nggak bisa. Tolong digerakkan. Ya. Kita membaca Galatia 3 ayat 29 Bapak Ibu. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, nggak stabil ya, hilang-hilang terus. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, kamu adalah milik Kristus. Amin. Kamu adalah keturunan Abraham. Amin. Dan berhak menerima janji Allah. Amin, amin, amin. Ya, saudara-saudara, Abraham adalah kehidupan sebelum ada hukum Taurat. Ya, sebelum hukum Taurat, dosa tidak diperhitungkan. Hari ini kita sama, ya, nilai di hadapan Tuhan. Dosa kita sudah tidak diperhitungkan juga. Alasannya adalah sudah dibayar oleh Yesus Kristus. Ya. Dan karena itu saudara dan saya berhak menikmati janji Tuhan kepada Abraham. Sebentar. Oke. Nah, kita kembali kepada kisah Abraham dan keturunannya Ishak. Ishak adalah anak Abraham. Kamu, Alkitab katakan anak Abraham. Ya. Jadi sebetulnya kamu dan Ishak itu sebetulnya saudara. Ya. Kita anak Abraham karena Kristus. Dan itu lebih hebat. Ya. Jadi kalau Ishak diberkati oleh karena janji Tuhan kepada Abraham, maka saya berkata kepada saudara pagi ini, engkau lebih-lebih lagi. Engkau diberkati bukan hanya karena engkau adalah anak Abraham, tetapi juga engkau adalah keturunan, ya, yang dilahirbarukan oleh Kristus. Dan itu sebabnya berkatku hari ini dibandingkan Ishak sebetulnya berkat yang dua kali ganda. Yang pertama oleh karena Abraham, nama Abraham itu, dan kita menjadi pemilik warisnya. Yang kedua adalah karena Kristus, ya. Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ya. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Oke, nama-nama ini enggak terlalu asing ya buat kita ya. Sampai hari ini nama itu masih dipakai. Enggak bisa dijalankan. Ya. Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasihi, ini adalah peta Israel.
Di selatan Israel ada Mesir. Oke? Palestina itu ini, merah. Ya. Yang kuning Israel ini. Nah, ini Gaza. Ini jalur Gaza ini adalah tempat konflik. Ya, sebetulnya problem konfliknya ini bukan problem agama ya. Karena banyak orang yang salah paham, dikira ini soal agama. Gerar, ya, yang artinya adalah tempat singgah, itu ada di sini Bapak Ibu. Nah, di sini. Bisa lihat ya. Gerar, tempat singgah. Ya. Dan, maaf. Dan sekarang yang konflik ini adalah kelompok Hamas, ya. Hamas menurut orang-orang yang memahami ini sebetulnya nggak sekedar memperjuangkan kemerdekaan Palestina, ya, karena sebetulnya mereka malah yang saya tahu, yang saya dengar, mereka itu nggak suka kalau Palestina merdeka, ya. Sementara Israel itu memang nggak ada masalah. Nah, ini dipelihara tetap supaya bisa membuat kekacauan di wilayah barat dari negara Arab, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa Palestina itu sebetulnya dari kata Filistin, ya. Masih ingat cerita Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin, ya. Itu jauh sebelum negara bangsa Palestina ada di sini sebagai bangsa yang beragama Islam, ya. Tapi nggak seluruhnya Islam. Saya pernah ke sini dan saya ketemu juga dengan banyak orang Kristen di Palestina. Nah, hanya saya mau menunjukkan kepada kalian bahwa sebetulnya inilah yang tanah yang disebut tanah perjanjian. Betul ya? Filistin sudah ada di tempat itu sebelum Israel datang. Ya. Dan ketika Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan ini, itu terjadi sekitar abad 13 sebelum Masehi. Waktu itu belum ada agama Islam. Ya. Jadi mereka ini, Filistin ini dari Pulau Kreta, dari bangsa Yunani. Jadi kalau ngomong jelas ini bukan ngomong soal Islam. Nah, ketika Israel datang, Tuhan bilang, aku menyertai engkau dan kamu pasti akan masuk ke Kanaan, tanah perjanjian, dan kamu akan mengalahkan mereka. Nah, kalau ada orang yang bertanya, ya sebetulnya wilayah Israel itu milik siapa? Filistin atau Israel? Jawabannya adalah sebelum Filistin ada, sebelum Israel ada, tanah perjanjian itu adalah tanah milik Tuhan. Oke? Filistin itu adalah yang menempati karena tanah itu kosong. Ya, saudara, kalau misalnya ini punya tanah, kamu adalah pemiliknya. Tapi kamu tidak menggunakan tanah itu dan membiarkannya kosong. Lalu orang datang, bikin rumah di atas tanah punyamu. Satu hari kamu datang dan kamu melihat di atas tanahmu, ya, dibangun rumah dan orang lain menempatinya. Apa yang kamu lakukan? Pasti kamu akan mengusirnya, bukan? Kamu bilang, ini tanah milikku. Kenapa kamu datang dan menempati tanah milikku? Mereka bisa punya alasan, lah tanahnya kosong gak dipakai, saya pakai dong. Zaman dulu gak ada sertifikat.
Ya bolehlah ngomong seperti itu. Tapi kalau saya ngomong bahwa Tuhan adalah pemilik atas segala yang Ia ciptakan, termasuk tanah Israel. Kamu mau bantah apa? Tahu maksud saya? Sekarang kalau Israel keluar dari Mesir dan Tuhan bilang, aku akan membawa kamu kepada suatu tempat di mana berlimpah susu dan madu, dan kamu akan masuk ke sana dan hidup di sana, di tempat yang aku janjikan. Kamu akan menikmati segala kebaikan dan kelimpahan yang daripadaku. Itu hanya Tuhan kan? Tuhan mau kasih sama Israel, siapa bisa menggugat? Itu tanah milik Tuhan. Saudara-saudara, jadi sebetulnya mereka tahu histori daripada firman Tuhan, Alkitab, yang mengatakan bahwa Israel ke tanah Kanaan itu karena dasarnya adalah janji Tuhan. Begitu ya. Tetapi hanya sekedar tahu saja Bapak Ibu, bahwa disinilah ada banyak hal yang bisa diceritakan. Bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu nyata. Ya. Oke, selanjutnya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Mesir tadi di bawahnya, ya, tidak boleh pergi ke Mesir. Ya, aku akan mengatakan kepadamu, ya, diamlah ke negeri yang akan kukatakan. Lanjut. Kejadian 26 ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Janji Tuhan kepada Abraham itu terus akan diturunkan, Ishak, Yakub, ya, kemudian Israel, dan dari keturunan itu lahirlah Yesus Kristus, dan dari Yesus Kristus langsung lahirlah, ya, kita jemaat yang dikasihnya, dan kita terhisap dari Abraham karena Kristus, ya. Nah, ini yang membuat kita harus tahu apa alasannya Tuhan bilang jangan ke Mesir, tapi tinggallah di tempat yang aku tunjukkan, yaitu tanah Kanaan, sebagai tanah perjanjian. Ya, Ulangan 11 ayat 10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Ya, Mesir itu sebetulnya mengandalkan satu sungai besar. Namanya sungai apa Bapak Ibu tahu? Sungai Nil. Ya, dan untuk bisa mengairi, ya, kebun, mereka harus mengusahakan air dari sungai Nil itu untuk diangkat ke atas. Memang dari sungai Nil ada pembangkit tenaga listrik yang besar, dari sungai Nil dari banyak kehidupan, ya, tapi ya Tuhan bilang bahwa itu adalah natural resource. Jadi sumber yang alami. Enggak salah, ya, kalau kita bisa menikmatinya, tapi perhatikanlah baik-baik dalam konteks ini bahwa jika ada orang yang berusaha, ya, bekerja hanya mengandalkan resource yang alami, Tuhan bilang kamu akan melakukannya dengan susah payah. Ya. Ayat 11 bilang begini, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Beda Bapak Ibu? Beda. Kalau di Mesir, orang harus mengangkat air dari bawah untuk menyiram. Tetapi kalau dia
datang di tempat di mana negeri itu disediakan Tuhan. Tempatnya bergunung-gunung, berlembah-lembah. Airnya tidak dari bawah, tapi airnya dari atas. Dan mereka cukup untuk menengadah saja. Dan air itu turun. Bapak Ibu, ketahuilah, jika engkau hari ini bekerja, engkau tidak lagi bekerja di bawah kutuk. Karena kerja di bawah kutuk itu adalah semak belukar yang engkau hasilkan. Dengan berpeluh, engkau akan mencari rezekimu, makananmu. Saudara, tanah sudah dikuduk, manusia sudah jatuh. Jadi dengan bersusah payah mereka akan mendapatkan makanannya. Tetapi khusus untuk Abraham dan keturunannya, Tuhan bilang, aku akan membuat perbedaan. Ya, aku akan memberkati engkau dan engkau tidak perlu bersusah payah. Ya. Karena engkau mendapatkan berkatmu bukan dari bawah, bukan dari alam ini, tapi langsung dari Tuhan yang memberkati engkau. Dan itu hebatnya anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sebagai salah satu bukti, ya, menurut informasi ahli ekonomi, 70-80% keuangan dunia ini, ya, nanti boleh cek ya, dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Mereka ada di Amerika, ya, mereka ada banyak di tempat-tempat di belahan dunia. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana cara kerja mereka. Orang bilang memang otaknya Yahudi, otak yang hebat, yang encer, ya. Tetapi mungkinkah tanpa berkat Allah hari ini mereka menjadi sangat kuat dalam segala hal? Saudara, bahkan informasi yang pernah saya dengar, Saddam Hussein itu ditemukan itu karena rambutnya. Ya, hanya karena rambut ditemukan, ya, lewat satelit bisa dilacak di mana keberadaannya. Katanya agent intelligence yang terkenal, paling terkenal di dunia adalah Mossad dari Israel. Saudara-saudara, karena saya tahu, kita tahu Tuhan ada di pihak mereka. Meskipun mereka juga yang menyalibkan Yesus. Perjanjiannya tidak langsung beralih, batal. Sebab kalau Tuhan sudah mengatakan, dia tidak akan menariknya lagi. Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu. Dan puji Tuhannya hari ini, karena berkat Abraham, kita semua menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya, amin. Janji yang sama kepada Abraham diulang lagi kepada Ishak. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunan seluruh negeri ini. Dan oleh keturunan semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Puji Tuhan. Ayat yang kelima, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ya. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Ini kisah yang sama yang dialami oleh ayahnya. Ayahnya Abraham pernah mengalami ini 2 kali. Ya, sekarang anaknya juga ikut-ikutan. Saudara-saudara, apa yang menjadi alasan Ishak sampai berbohong? Karena dia takut mati, Bapak Ibu. Ya. Abraham juga begitu.
Saudara-saudara, apapun alasannya, kita tidak pernah menerima pembenaran bahwa berbohong itu boleh, ya kan? Bahkan kalau saya berbohong kepada saudara sekalipun, kamu tidak akan mempercayai saya lagi. Ya, itu artinya kamu menentang semua kebohongan. Ya, jadi kalau saja bahwa Allah turut bekerja dalam segala situasi yang terkait dengan kelemahan Ishak hari ini, saat itu, dan juga kita hari ini, jangan sampai ada orang yang berkata bahwa kasih karunia menyebabkan orang bisa menerima dan mentoleransi dosa. Ya, berbohong adalah berbohong. Dan selama kita hidup di dunia, bukan hanya Ishak, tapi semua makhluk, ya, seperti kita, bisa terjebak dalam situasi-situasi yang seperti itu. Saya berkata, Bapak Ibu, jangan berbohong. Amin. Tapi Ishak berbohong karena dia takut mati. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguk Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Tolong dijalankan, gak bisa. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Saudara, di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ya, Paulus mengatakan seperti itu. Ini kelemahan, dia nggak mau berbohong. Tetapi apa daya, berbohong. Saudara-saudara, yang luar biasa adalah kasih karunia Tuhan bekerja untuk Ishak. Ya. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang dibunuh mati, Bapak Ibu? Bukan yang berbohong, tapi orang yang mengganggu orang yang berbohong. Dan saya berkata, itulah kasih karunia Tuhan buat kita, Bapak Ibu. Orang lain dulu ya berkata, saya juga dulu suka pernah berkata, Tuhan tidak pernah mentolerir dosa sampai engkau mengakuinya. Minta ampun, ya. Jika seorang berbuat dosa dan mengaku dosa, ya, dia akan diampuni. Ya, kalau mengaku dosa. Jadi kalau nggak mengaku dosa bagaimana? Tidak diampuni. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah semua dosamu dan dosaku kita pasti yakin bisa mengakuinya? Ada banyak dosa yang kita nggak akui. Khawatir dosa enggak? Tidak mempercayai Tuhan dosa enggak? Enggak yakin dengan firman, enggak yakin dengan pemeliharaan Tuhan. Pak Vincent kemarin sudah ngomong ya, tidak ada iman, bimbang, sudah dosa. Saudara-saudara, kalau semua harus mengakui satu persatu, gak ada tempat, gak ada waktu, gak ada ingatan untuk bisa mengingat itu semuanya. Dan Tuhan tahu, kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Termasuk untuk menghapus dosa yang kamu tidak pernah ingat, kamu tidak pernah sadari. Semuanya diselesaikan Tuhan. Dan bahkan ketika kamu tidak sempat untuk mengaku dosa,
Tuhan sudah menyelesaikannya. Makanya cara yang terbaik untuk datang kepada Tuhan adalah mengakui, Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menebus dosaku. Aku berkenan kepadamu. Ya. Aku adalah hidup Yesus. Seperti Ishak. Kita bisa melakukan kesalahan, tetapi justru kasih karunia bekerja saat kita tidak berdaya, tidak lemah. Saat kita lemah. Ya, Pak Yakub, kalau begitu saya boleh tetap melakukan dosa? Jangan ngomong seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Roh Kudus di dalam kita, Yesus ada di dalam kita. Kamu adalah kebenaran oleh karena Yesus Kristus. Ya, kamu tidak boleh berbuat dosa. Amin. Ya, tapi selama di dunia ini, ingat akan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa telah menyelesaikan semua dosa kita. Dan sekarang ini berkat di tengah krisis. Ya. Menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Pada masa apa dia menabur, Bapak Ibu? Pada masa kelaparan. Ya. Dan orang itu Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara-saudara, ini janji Tuhan buat Abraham, Ishak, Yakub, dan kita semua. Ya, amin. Jadi, dia tidak menunda untuk bekerja. Dia tetap menabur. Ya. Dan dalam tahun itu juga, hasil apa yang dia tabur mendapatkan 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan kamu tahu, diberkatinya dari atas. Bukan dari sungai Nil, bukan dari Mesir, saudara, tapi dari Tuhan langsung. Ya. Dan ia menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Dan ini bukan hanya tentang Ishak, tapi juga tentang jemaat. Ya, sekali lagi, Yesus Kristus kaya, rela menjadi miskin, supaya kita kaya oleh kemiskinannya. Amin. Kalau Ishak kaya setelah menabur, hari ini engkau kaya karena benih yang ditabur sudah ditabur oleh Bapa di surga. Dan benih itu siapa? Yesus Kristus. Dia mati. Pada hari ketika dia bangkit dan memberikan kehidupan yang baru. Dan itu artinya hari ini engkau sudah kaya. Tidak peduli berapa banyak rumah, berapa banyak kekayaan, harta yang kamu miliki. Tapi kamu kaya. Karena kekayaan kita bukan soal nominal. Bukan soal deposito atau tabungan berapa banyak di bank. Kamu kaya karena Kristus. Kristus sudah diberikan kepada kamu. Dan bukan hanya Kristus saja yang diberikan kepada kamu, tetapi segala sesuatu yang ada di dalam Kristus. Ayatnya saya ingat tiba-tiba. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Hari ini Kristus sudah diberikan kepada jemaat. Dan itu artinya segala sesuatu yang bersama dengan Kristus diserahkan juga kepadamu. Dan kalau saya berkata, amin. Kalau saya berkata bahwa engkau kaya, jangan seorang pun di antara engkau berkata, tapi Pak. Gak ada tapi-tapian. Ya,
Kamu kaya karena siapa yang kamu miliki. Bukan karena kamu kaya karena apa yang kamu miliki. Karena kamu tahu siapa yang kamu miliki, kamu tahu apa yang kamu miliki. Hari ini saya nggak bawa uang banyak. Kamu juga kan? Berapa uangmu? Mikir-mikir ya. Uangmu nggak saya lihat. Tapi kamu tahu berapa uangmu kan? Sekarang sama-sama nggak lihat. Boleh nggak kalau imanku berkata, segala milik Kristus menjadi milik saya. Segala milik Bapa milik saya. Ada banyak orang yang kaya sebetulnya, tapi tidak pernah merasa kaya. Itu lebih menyakitkan. Tahu ceritanya di mana? Seorang anak yang setia melayani di rumah Bapa. Dan anak itu adalah anak sulung. Melihat adiknya yang bungsu datang, setelah memboroskan harta bapaknya, dia marah sekali. Dia marah kepada adiknya, dia marah kepada bapaknya. Ketika bapaknya bikin pesta buat adiknya, dia tidak mau keluar. Tidak mau masuk, karena dia dari luar. Mendengar suara bunyi-bunyian, ada pesta, mereka tanya kepada hamba-hamba, ada apa ini? Adikmu pulang, papa mau bikin pesta. Marah dia. Saudara-saudara, kemudian bapaknya menjumpai dia. Kenapa kamu marah? Ayo, adikmu hilang sekarang pulang. Adikmu mati sekarang hidup lagi. Kita layak berpesta karena adikmu. Dia bilang, Papa nggak adil. Baru saja anakmu yang kurang ajar itu menghabiskan harta Bapa. Berfoya-foya dengan pelacur-pelacur. Terang-terangan ngomong gitu. Pulang bikin pesta apa-apaan ini. Ini anakmu yang selalu setia taat. Selalu melayani. Gak pernah protes. Anak kambing saja tidak pernah marah. Bapak itu sedih mendengar kata-kata anaknya. Dan dia merangkul dan berkata, anakku, bukankah engkau bersama-sama dengan aku? Anakku, apa yang aku punya, itu punyamu juga. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Jangankan anak kambing. Apa yang engkau mau, milikku, milikmu. Kamu mau pakai, mau ambil, pakai, ambil. Sayang, cerita itu berhenti sampai di situ saja. Kamu bisa bayangkan gak kelanjutan cerita daripada anak sulung itu? Kira-kira itu bertobat, ya, jadi anak baik, sadar dan kemudian menikmati kasih karunia Bapa, atau malah terhilang di rumah sendiri. Ada pepatah Bapak Ibu, bebek berenang di sungai, matinya kehausan. Pernah dengar? Artinya apa? Bebek berenang di sungai. Berarti sungainya ada air gak? Ada airnya. Tapi matinya kehausan. Bebek apa itu? Itu anak sulung itu kayak gitu kan? Dan saya berkata kepada Bapak Ibu jemaat di sini, jangan seperti anak sulung. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Ya dia sih anaknya orang kaya. Saya kan enggak. Enggak usah ngomong gitu. Kamu tuh anaknya orang kaya karena bapakmu di surga kaya.
Jangan sembrono. Oke. Minta rema. Dan kalau engkau lupa, beritahu, tolong ingatkan saya. Saudara, engkau sudah kaya. Amin. Beritahu sebelahmu, engkau sudah kaya. Amin. Lalu kau menerimanya dan berkata, benar, saya sudah kaya. Amin. Kalau yang nggak ngerti, nggak usah dijak omong, ya. Maksud saya bukan di sini, di sana. Kalau kamu teriak-teriak saya sudah kaya, orang bilang, oh gendeng-gendeng. Tapi kita kan ngomong jelas Bapak Ibu. Kita mengerti karena apa kita ngomong. Pak Vincent sekali lagi saya ingatkan lagi Pak Vincent buat jemaat. Katanya ngomong tuh gampang. Ya mulailah yang dari paling gampang. Ngomong sih toh. Ngomong aja bilang nggak bisa kok. Itu kan namanya susah ngomong. Gitu? Kalau susah ngomong, susah ngelakoni. Kalau gampang ngomong, berharapnya gampangnya menjalani. Ya kan? Kalau belum bisa menjalani, ngomong dhisik. Sing gampang dhisik kan gitu Bapak Ibu ya. Haleluya. Markus 10 ayat 29. Ini ngomong soal perjanjian baru. Apa Yesus pernah ngomong 100 kali ganda? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Ya. Meninggalkan bukan berarti menjauhi, terpisah, putus hubungan, bukan itu maksudnya. Karena Injil, karena pelayanan, dia kehilangan waktu untuk keluarganya. Ya. Orang itu pada masa ini. Kapan Bapak Ibu? Pada masa ini, bukan nanti. Ya, sekarang. Sekarang juga akan menerima, katakan sama-sama, kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai kepenganiayaan, pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Kalau karena Injil kamu meninggalkan keluargamu, kamu akan ditambahkan 100 kali lipat quality time, kebersamaan yang indah, ya, 100 kali ganda. Bukan kamu kehilangan, kamu mendapatkannya malah makin melimpah. Ya, itu perkataan Yesus. Dan percayalah, dalam segala hal di dalam Yesus, maka kamu akan menikmati kelimpahan itu demi kelimpahan dan kelimpahan itu demi kelimpahan. Yesus menyertai dalam setiap kesulitan, di dalam setiap apa yang engkau kerjakan. Ini masih di dalam Kejadian 26 tentang Ishak dan juga keluarganya. Ishak mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Saudara, kalau saudara bekerja, kadang-kadang ini terjadi ya. Dulu saya masih ingat orang tua saya jualan polowijo gitu, tepung, gula, rotan. Nah, orang tua saya itu punya adik
sebelahan rumah, karena itu rumah dari engkong, dari kakek. Jualannya bisa sama. Saya baru mengerti kemudian bahwa papi mami saya jualan dulu, lalu yang sebelah nyontek. Ya nyontek gak apa-apa ya, berkatnya dewe-dewe ya. Jadi kalau papi saya jual apa, dia jual apa. Ya, jadi papi saya dasar ini dia ikut. Tapi yang gak enak Bapak Ibu, setiap pelanggan-pelanggan yang rumah kami kan depan pasar. Ya, kalau jalan lewat depan rumah dia dulu, baru ke rumah kami. Ya, untuk beli. Ya, dia berdiri di depan, ya, langsung dicegat, suruh menggok sini. Saudara-saudara. Dan karena itu, kakak beradik ini gegeran. Karena gegeran, anak-anaknya jadi neng-nengan. Karena setiap hari hampir membicarakan sebelah kali ngomong gitu ya. Saudara-saudara, ini cerita sedih masa lalu. Cuman bagusnya papi mami saya di dalam Tuhan. Sehingga meskipun jengkel, marah, kadang-kadang juga datang dan bertengkar gitu ya. Akhirnya ngomong sama anak-anak, termasuk sama saya, waktu masih kecil-kecil. Tenang, berkat Tuhan itu datangnya dari atas, bukan dari orang-orang. Kalau orang-orang itu datang, itu karena Tuhan yang memberkati dari atas. Aduh, seneng dengar kalimat itu. Dan kamu tahu enggak, meskipun kami bukan keluarga yang dianggap kaya, mampu, dalam arti yang sesungguhnya, dalam arti lahiriah ya, mau jualannya di depan pasar. Saudara-saudara, cita-citanya papi mami apa? Saya kepingin anak-anakku semua sekolah dan sarjana. Anaknya 7 meninggal 1, masih 6. Ya, saya nomor 1. Saya termasuk orang yang menyaksikan bahwa semua adik-adik saya lulus sarjana. Dan kamu tahu dari mana membiayainya? Mami saya ngomong, berkat Tuhanlah yang membuat papi mami ini bisa melewati semuanya ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya percaya meskipun Ishak mengalami situasi-situasi yang sulit, tapi ia tetap diberkati Tuhan. Saya percaya jemaat JKI Puri Marina, meskipun engkau dinakali orang, dikemplang uangnya gak dibalik, gak dibayar, lihatlah dan pandanglah Tuhan. Saya masih ingat Bu Elsa dulu di sini sharing sambil nangis. Kayak awal-awal kerja properti ya Bu Elsa. Closing omah tonggone dewi depan Ibu Elsa toh. Dijanjikan uang, orangnya pindah Jakarta, ora dibayar babar blas. Waktu ngalami itu ya nangis, sedih, susah. Itu uang kan diharapkan, mau dipakai. Setelah beberapa saat lewat, kalimat ini muncul waktu itu di Komsel. Sudah Pak, enggak apa-apa, biarin aja. Saya masih ingat ceritanya, katanya mau dikasih paket buah. Ucapan terima kasih, enggak juga ya. Tapi kalimatnya saya masih ingat. Bu Elsa ngomong, sudah enggak apa-apa, nanti kan Tuhan ganti berlipat-lipat kali ganda. Amin ya Bu. Jadi kenyataan. Adakah yang hari ini menderita sakit hatinya karena perlakuan orang-orang sekitarmu yang maaf, mungkin mereka
memang jatuh, atau mungkin memang mereka nakal, atau memang mereka sengaja. Tapi saya berkata, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kamu. Berkatmu itu datangnya dari atas. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Mereka cemburu, mereka iri hati, mereka melihat Ishak lebih sukses, pendatang kok lebih sukses. Hari ini cerita Indonesia masih sama. Orang-orang pendatang dianggap pendatang. Karena orang pendatang biasanya daya juang lebih bagus. Ya, hidupnya lebih hemat, berani korban di awal, supaya nanti kemudian hari bisa menikmati. Saudara, dan kelompok-kelompok tertentu, tidak semua orang tentu merasa marah. Dulu kita dijajah Belanda, sekarang kita dijajah ekonomi asing. Saudara, kadang-kadang ngeri juga kalau mendengar kata-kata itu. Saya pernah mengalami kerusuhan tahun 79. Aduh Bapak Ibu, Solo mulai menyala, Semarang, daerah pecinan, diobrak-abrik, merembet Kudus. Saya orang Kudus Bapak Ibu. Sampai masuk ke rumah, deretan rumah saya, wah, pintu sudah dijebol, kita lagi doa di dalam, Tuhan tolong, Tuhan belas kasihanmu. Waktu itu doanya seperti itu. Jebol, mereka masuk. Masa loh? Saya masih ingat waktu itu awal-awalnya saya cinta Tuhan, saya bawa keluar rumah Alkitab. Apa itu? Ya, orang pada bawa linggis dulu untuk ngancur-ngancurin. Alkitab sudah sana. Baru sampai depan rumah Bapak Ibu, polisi datang. Adik-adik saya masih tidur, bangunin. Saudara, kamu tahu enggak? Sejak peristiwa itu gereja penuh. Semua cari Tuhan. Kelihatannya masa aniaya sudah datang. Tapi tahu enggak ceritanya hari ini? Saya mendapati mereka yang di dalam Tuhan, yang di dalam juga banyak yang alami. Mereka jauh lebih kaya dibandingkan sebelumnya. Kok bisa kayak gitu ya? Saya percaya ekonomi Tuhan tidak pernah bisa dipahami dengan cara dunia. Kamu pasti mengalami perkara-perkara yang besar di tengah-tengah situasi-situasi yang buruk sekalipun. Ya, pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur, ya, yang digali pada zaman Abraham ayah dan yang telah ditutup oleh orang Filistin. Sesudah Abraham mati, disebutnyalah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, mereka mendapati di situ mata airnya yang berbual-bual. Hari ini Bapak Ibu, untuk jadi kaya tidak harus jadi anaknya orang kaya. Kamu pernah dengar namanya William Tanuwijaya? Nah itu, saya tahu tapi saya gak kenal, saudara juga bukan. Cuma namanya belakangnya Tanuwijaya, saya Tani Wijaya. Nama depannya saya Yakub, cuma saya tahu ya. Nama depannya dia William, orang Sumatera kalau gak salah, mungkin Pangkal Pinang atau mana. Saudara, dia ngomong, hari ini orang-orang kaya muncul karena teknologi, informasi. Dia bilang, saya bukan anak orang kaya, orang tua saya pas-pasan. Dia akhirnya jadi CEO-nya Tokopedia. Ya, toko
online terbesar ya di Indonesia. Ya, siapa yang suka belanja Tokopedia? Nah, dia pernah jadi CEO-nya. Ya, dan dia kaya-kaya hari ini. Dan setelah itu saya ngelihat YouTube before 30. Saudara tahu tidak? Banyak hari ini anak-anak di bawah 30 tahun sudah jadi miliarder. Hebat mereka. Ya. Saya percaya di era ini kamu anak muda, kamu bisa jadi orang kaya. Oh, bukan. Kamu sudah kaya. Cuma kamu bisa mengambil kekayaanmu tanpa menunggu warisan dari orang tuamu. Maksud saya begitu, ya. Dengan cara yang tidak pernah diduga. Ya, kamu pasti bisa. Ya, lebih baik dari generasi kami. Mereka mendapat di situ mata airnya berbual-bual. Ya. Lalu apa yang terjadi? Datang lagi. Ya. Musuh. Mereka mengusir, sebenarnya bukan musuh. Mereka hidup berdampingan, tapi mereka cemburu. Akhirnya sampai mereka berkata, ini kepunyaan kami. Lalu mereka bertengkar lagi, tutup lagi. Mereka menggali sumur lain, bertengkar juga tentang itu. Ya, terus begitu Bapak Ibu. Ya, saya percepat. Dia pergi ke Berseba dan pada malam itu ya Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham." Dan Tuhan bilang, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunan karena Abraham hambaku." Janji ini kepada Abraham diulang kepada Ishak. Dan aku berkata kepadamu pagi ini, diulang untuk kamu semua, jemaat GKI Marina. Oke? Ayat 25, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Dan tinggallah mereka tenang. Saudara, saya enggak tahu pergumulanmu hari ini, tapi Tuhan tahu. Aku tahu, engkau tahu bahwa Dia menyertaimu dan tidak pernah meninggalkan. Perjanjian Tuhan kepada Abraham dan kepada Ishak itu menjadi bagianmu juga sampai selama-lamanya. Jadi kalau ada di antara saudara hari ini, saya berharap tidak, sedang mengalami krisis, sedang mengalami situasi-situasi sulit dengan pekerjaanmu, dengan keuanganmu, dengan penghasilanmu. Ingat, jangan pernah pergi ke Mesir. Pergilah ke negeri yang kutunjukkan, di mana negeri itu ada banyak gunung, ada banyak lembah, dan disitulah engkau bekerja untuk menantikan hujan yang turun dari atas untuk memberkati semua pekerjaanmu. Dan kamu seperti Ishak juga akan mengalami penuaian 100 kali ganda. Maka seperti tadi saya membacakan Ishak ya. Saya baca untuk kalian semua. Daripada saya balik kepada slide-nya. Kejadian 26. Ayat yang ke-13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Oke, ganti nama orang itu dengan nama masing-masing. Oke, atau saya bisa nggak langsung dibantu dari sana ayat yang ke-13. Terima kasih. Oke, orang itu ganti nama saya. Oke, dengan penuh percaya. Basicnya apa? Dasarnya apa? Kristus. Janji Tuhan. Janji kepada Abraham. Janji kepada kita karena kita juga anak Abraham melalui Kristus. Yuk kita katakan sama-sama. Dan Yakub menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga Yakub menjadi sangat kaya. Amin. Haleluya. Haleluya.
Saudara, sekali lagi dengan bangkit berdiri. Sebelum ngomong, saya masih ingat, ada ndak yang belum pernah dengar nama Mother Teresa? Berarti semua tahu ya, Mother Teresa adalah seorang biarawati. Dia terpanggil untuk melayani orang-orang miskin di India. Saudara, dia selama hidup hampir apa-apa. Mobil Rolls yang dia dapat dari Nobel, dia dapat dari Nobel itu dijual untuk orang-orang miskin. Jadi dia tetap gak punya apa-apa, Ibu Mother Teresa. Tapi orang bilang begini, dia adalah orang yang sangat kaya. Ya, sehingga anak-anak yang disupport, ya, anak-anak panti asuhan, orang-orang jompo itu puluhan ribu, ya, bahkan ratusan ribu. Saudara, hari ini saya berkata sekali lagi, engkau orang kaya. Ya, amin. Kita semua sudah kaya. Oke, nah sekarang ini kita harapkan jadi kenyataannya. Oke, dan kamu menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk sekali lagi, 1, 2, 3. Dan Yakub menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga Yakub menjadi sangat kaya. Amin, amin, haleluya. Kita nyanyikan lagu ini, ya, Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yang percaya katakan sama-sama. Hidup jadi berarti sebab apa? Yesus hidup. Sekali lagi bersama-sama. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus terima kasih. Kami sungguh bersyukur sebab hari ini Yesus telah bangkit. Yesus sudah menang mengalahkan maut. Dan hari ini Yesus memberikan kemenangan itu bagi kami. Sehingga hari ini dan seterusnya kami tidak lagi takut dan khawatir. Karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Yesus di dalam kuasa kebangkitan Kristus yang mendatangkan kemenangan. Dan kami percaya kami berjalan di tanah perjanjian
Tanah di mana kami diberkati bukan karena susah payah kami diberkati karena berkat yang datangnya dari atas, berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Hujan awal dan hujan akhir menjadi bagian kami, orang-orang yang hidup pada hari yang ketiga. Dan kami tahu Tuhan Yesus hari ini, apapun keadaan hidup kami percaya karena Yesus telah bangkit, hidup kami menjadi berarti, bermakna, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk kuasa kebangkitan, untuk hari ini, untuk kemenangan-Mu. Terima kasih Yesus untuk hamba-Mu Bapak Yakub yang sudah memberitakan firman buat kami. Kami percaya Tuhan memberkati hamba-Mu dalam keluarga, pekerjaan, dan apapun yang beliau lakukan. Berkat Tuhan menyertainya sepanjang umur hidupnya. Dan sekarang semua jemaat yang diberkati Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dengan penuh percaya. Anda berdiri bukan sebagai orang-orang yang berdosa. Hari ini Anda berdiri di hadapan Tuhan bukan sebagai orang-orang yang bersalah, bukan sebagai terdakwa, tapi Anda berdiri sebagai anak-anak Allah yang berhak untuk diberkati. Dan sekarang semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah kita semua ke setiap rumah kita masing-masing dengan membawa segala berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan mengaruniakan kasih karunia-Nya. Selalu baru, engkau terus naik. Apa saja yang engkau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Engkau menjadi kaya, semakin kaya, menjadi sungguh amat kaya, sehingga oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita senantiasa. Dia menjagai kita, mengawasi kita. Dia memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala ketakutan, kekhawatiran kita, untuk kita menikmati hidup dalam perjanjiannya. Di tengah-tengah situasi dunia yang menakutkan, Anda dan saya tidak perlu takut, sebab ada Tuhan yang menyertai kita oleh Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal dalam hidupmu, menolong, memberkati dan memeteraikan kita menjadi milik Kristus sekarang sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua jemaat yang diberkati Tuhan sehat dan panjang umur, katakan sama-sama amin. Ku mau selalu bersyukur kepada jemaat tetap berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Anugerah-Mu mempesonaku. Kita semua tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Selalu dan selalu doakan hatiku, membuatku berharga di matamu. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau akan hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di mataku. Kau membuatku berharga di matamu. Selamat Paskah Tuhan Yesus.